Berjumpa lagi dengan saya Sumadi di channel Dokter Kampung. Kita akan lanjutkan kajian-kajian psikologi agama. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang sekularisme agama dalam perspektif psikologi agama. Nah, sekularisme, apa sih sekularisme itu ya? Sekularisme dapat didefinisikan, dapat dipahami sebagai pandangan atau ideologi yang menekankan pemisahan antara agama dan institusi negara, serta mengurangi pengaruh agama dalam urusan sosial, politik, dan kehidupan publik. Dalam pengertian yang lebih luas, sekularisme berhubungan dengan gagasan bahwa sains, rasionalitas, dan kemajuan sosial harus mendominasi kehidupan manusia, sementara agama lebih berfokus pada aspek pribadi dan spiritual. Bruce menjelaskan bahwa sekularisme berupaya untuk memastikan bahwa agama tidak berperan dalam pembentukan kebijakan publik dan bahwa agama tidak boleh mendikte aspek politik atau kehidupan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, sekularisme ini memang ada proses pemisahan agama dan negara, kemudian juga ada pengaruh sains, kemudian juga ada aspek kemajuan sosial, dan yang ketiga juga ada aspek kemajuan rasionalitas. Nah, ada sejumlah teori yang bisa kita gunakan untuk memahami terjadinya sekularisme agama. Pertama, teori sekularisasi. Teori sekularisasi ini menyatakan bahwa seiring berjalannya waktu, agama akan kehilangan pengaruhnya terhadap masyarakat, baik dalam hal kebijakan politik, kehidupan sosial, maupun institusi pendidikan. Max Weber dan Emil Durkheim ini termasuk dua tokoh yang mendukung teori ini, yang menyatakan bahwa modernisasi dan rasionalisasi masyarakat cenderung mengurangi peran agama dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menurut teori ini, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peningkatan kesadaran sosial mengarah pada pergeseran dari agama menuju sekularisme. Kemudian teori yang kedua, teori pluralisme. Nah, teori pluralisme ini seperti dikemukakan oleh Peter Berger, berpendapat bahwa sekularisme terjadi ketika masyarakat menjadi semakin beragam dan agama-agama yang berbeda berinteraksi dalam ruang publik. Berger berpendapat bahwa pluralisme agama dapat menyebabkan penurunan dominasi satu agama, yang kemudian mendorong munculnya sekularisme sebagai solusi menyeimbangkan keberagaman. Yang ketiga, teori teologi politik dari John Locke dan Thomas Jefferson, yang menyarankan bahwa negara harus terpisah dari agama untuk melindungi kebebasan individu. Menurut teori ini, sekularisme bertujuan untuk menciptakan ruang politik yang bebas dari dogma agama dan lebih menekankan pada kebebasan individu untuk memilih keyakinannya tanpa campur tangan negara. Nah, teman-teman, kemudian apa sih yang menjadi penyebab terjadinya sekularisme? Yang pertama, modernisasi dan rasionalisasi. Proses modernisasi dan rasionalisasi masyarakat yang didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sering dianggap sebagai penyebab utama sekularisasi. Masyarakat yang semakin mengandalkan pendekatan ilmiah dan rasional cenderung menjauhkan diri dari pandangan agama dalam menjelaskan fenomena sosial ataupun fenomena alam. Yang kedua, penyebab sekularisme adalah pendidikan dan akses terhadap informasi. Meningkatnya akses pendidikan dan informasi memungkinkan individu untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas, seringkali berfokus pada pandangan dunia sekuler dan ilmiah. Hal ini berkontribusi pada berkurangnya pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari, karena masyarakat lebih cenderung mengandalkan ilmu pengetahuan untuk menjelaskan realitas. Kemudian yang ketiga, penyebab sekularisme adalah perubahan sosial dan politik. Revolusi sosial, perubahan politik, dan
transisi ke negara-negara yang lebih demokratis juga berperan terjadinya sekularisasi. Dalam banyak kasus, perubahan tersebut mendorong pemisahan antara agama dan negara sebagai bagian dari upaya mewujudkan kebebasan beragama dan mengurangi ketegangan antara berbagai kelompok agama. Nah, teman-teman, yang keempat penyebab sekularisme itu adalah perang dan konflik agama. Konflik agama yang berlangsung lama seringkali menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi agama dan mendorong masyarakat untuk mencari alternatif sekuler. Dalam beberapa kasus, pengalaman negatif terkait agama itu memicu ketidakpercayaan terhadap pengaruh agama dalam kehidupan publik. Nah, itulah 4 penyebab sekularisme. Lalu bagaimana dampak sekularisme pada psikologi individu? Yang pertama, penurunan peran agama dalam kehidupan psikologis. Sebagaimana yang dijelaskan oleh William James, bahwa agama berfungsi sebagai sumber makna dan ketenangan psikologis bagi individu. Namun dengan meningkatnya sekularisme, banyak individu mulai mengurangi peran agama dalam pencarian makna hidup mereka. Sehingga Frankl berpendapat bahwa manusia memiliki kebutuhan eksistensial untuk menemukan makna dalam hidup. Dan ketika agama tidak lagi menjadi sumber utama makna, individu kemudian berjuang dengan krisis eksistensial. Hal ini bisa menyebabkan masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, atau perasaan keterasingan. Nah, kemudian dampak yang selanjutnya adalah transformasi sikap terhadap nilai-nilai spiritual. Sekularisme juga memengaruhi sikap individu terhadap nilai-nilai spiritual. Alport mengemukakan bahwa ada perbedaan antara orientasi agama intrinsik dan ekstrinsik. Sekularisme seringkali mendorong individu untuk mengadopsi orientasi ekstrinsik terhadap agama, di mana agama dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan duniawi, bukan sebagai pusat makna hidup. Dalam konteks ini, sekularisme bisa mengarah pada pencarian nilai spiritual yang lebih individualistik dan psikologis daripada religius dalam konteks tradisional. Dari berbagai penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa sekularisme sebagai ideologi yang memisahkan agama dan kehidupan publik itu dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial, politik, budaya. Nah, proses sekularisasi tidak hanya berdampak pada aspek sosial masyarakat, tetapi juga pada kehidupan psikologis individu. Penurunan peran agama dalam kehidupan sehari-hari dapat menyebabkan individu mencari makna hidup melalui jalur yang lebih rasional dan ilmiah. Namun, sekularisme juga membawa tantangan psikologis seperti krisis eksistensial yang bisa berdampak pada kesehatan mental, kesehatan psikologis individu. Demikian teman-teman, mari kita diskusikan untuk memperluas kajian kita dan elaborasi juga saling mengisi antara saya dan teman-teman semua. Terima kasih.